Welcome back to my channel, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada kali ini kita akan analisa sebuah saham lagi yang sempat libur lebaran ya. Jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin kepada kalian semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah. Oke, kita kembali lagi untuk analisa saham. Kali ini saham yang paling gede kapitalisasinya, nggak mungkin dan nggak lain adalah Bank BCA. Oke, kita langsung aja ya. Sebelumnya disclaimer on teman-teman, ini adalah sebuah referensi aja, bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham tertentu. Oke, sebelumnya BBCA ini memiliki sentimen positif terhadap proyeksi perbankan di 2024. Mengapa? Karena pertumbuhan kreditur itu sangat tinggi sekali, yang mana di 2023 kemarin itu mencapai hampir, kita bisa lihat di data yang ini, sangat tinggi sekali. Kemudian di 2024 itu juga akan mengalami hal yang serupa. Banyak seperti pay letter, kemudian pinjol dan lain-lainnya, itu ibarat kecilnya. Nah, yang untuk kreditur di bank perbankan konvensional ini adalah yang gede. Artinya, semakin banyak orang yang pinjam, bank ini semakin labanya semakin tinggi. Nah, disinilah poin pentingnya. Artinya saham-saham perbankan, terutama saham konvensional, itu akan semakin menarik untuk dibeli. Seperti pada BBCA ini ya, dia melalui channel yang namanya current account saving account. Ya, current account saving account. Jadi istilahnya di sini tuh BBCA itu menambahkan sebuah fitur yang baru, yang dimana dia itu bisa ya dari mobile banking ke klik BCA, dari My BCA, kemudian ke Blue BCA dan lain-lainnya. Itu sangat mudah sekali. Oke, kita ke fundamental. Yang pertama, sebentar, kita ke season dulu ya. Untuk seasonality ini BBCA ini sangat bagus sekali ya. Di bulan April 60%. Tapi di bulan 2024 ini yang udah berjalan itu turun jauh sekali. Ya, maybe mungkin ada perang yang awal kemarin, Israel nyerang ke kantor konsulat di Iran ya, yang menewaskan 4 jenderal maybe, kemudian dibalas sama Iran nyerang ke Israel Sabtu kemarin ya, Sabtu sebelum setelah lebaran ya. Ini memicu semua anjlok, bahkan kripto pun juga anjlok semua, dan USD kita tahu dia tinggi sekali. Akhirnya ketika video ini diambil, kurs rupiah itu hampir mencapai 16.200. Itu sangat tinggi, hampir sama seperti Krismon di tahun 98. Oke, kita ke fundamental. Untuk fundamental ini sangat baik ya. Kita nggak usah diragukan lagi, baik revenue, kemudian kuartalnya, ataupun NPM-nya. Ini sangat bagus sekali. Ya, kita nggak usah diragukan untuk fundamental di saham BCA. PE rasionya juga turun, artinya sahamnya lagi murah. Oke, ini kuartalnya ya. Kemudian untuk EPS-nya ini yang agak berbanding terbalik ya. Mengingat BBCA ini adalah salah satu saham perbankan yang pelit dalam membagikan dividen. Mereka lebih baik untuk operasional, untuk capex ya, capital expenditure atau mungkin maybe yang lain, daripada harus membagikan kepada investor. Kita nggak tahu apa alasan pasti BBCA dividennya sangat kecil. Bahkan harganya sekarang yang di harga hampir 10.000, dividennya sangat kecil sekali, lebih gedean Bank Jatim atau Bank Jabar. Ya mungkin kita nggak bisa membandingkan dengan kedua bank tersebut karena skalanya regional. Kalau BCA kan nasional gede, hingga ada di luar negeri juga, kita nggak bisa membandingkan. Tapi well, itu BCA. EPS kuartalnya juga sama ya, mungkin sejak 2021 kuartal 4 ini sudah, mungkin ada kebijakan yang lain, maybe saya belum coba cek ya. Coba nanti kalau misalkan ada, kalian bisa komen di bawah kalau menemukan hal-hal yang menarik. Oke, itu untuk fundamental ya. Saya rasa sangat bagus semua untuk fundamental, tidak ada yang tidak bagus di saham BCA. Oke, sekarang kita ke teknikal ya. Oke, ini adalah teknikal di saham BBCA. Kita tahu sendiri BBCA ada mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Koreksi yang cukup dalam itu mencapai di zona ini ya. Ini zona ini mau di break kayaknya ini. Coba kita garis sampai sini. Tuh, dia sudah di break. Di break bukan body candle ya, tapi ya, bukan di break body candle ya. Ini bukan di break body candle, tapi hanya wick aja. Tapi kemungkinan besar dia akan mengejar di sini
ini ada gap ya yang perlu ditutup ya. Ini hukum alam dalam candlestick, kalau ada gap itu pasti harus ditutup dulu ya. Nah, ini sudah, kemudian di bawah ini ada zona mungkin yang cukup kuat ya. Ini ada zona, di sini ada pola candlestick, ada twister atau mungkin shooting star, bukan ya, ini twister top ini kayaknya. Nah, ini yang tak maksud, ini ada pola candlestick ini, tapi ini untuk yang lama sih, bukan yang baru, karena sudah nggak fresh. Jadi BBC ada pola kemungkinan turun masih lebih turun lagi ya, karena mengingat USD ini semakin mahal. Nah, oke, jadi di BBCA saya menyarankan kalian untuk wait and see dulu. Tapi kalau kalian sudah mau membeli silahkan, boleh, mumpung harga murah. Tapi saya akan menunggu di sini ya. Saya akan menunggu di sini di zona 9.000 sampai 9.200, atau bahkan lebih di sini, bisa di sini sih 8.600. Jadi itulah BBCA. Semakin perusahaan semakin tinggi, semakin bagus. Kalau harganya koreksi, itu kesempatan kalian untuk membeli. Ya, itu aja. Poinnya itu, poinnya. Jangan sia-siakan momen ini. Kalau saya tak pasang di sini, akan pasang trigger ya. Saya akan buat trigger di sini di harga 8.600, maybe 9.000 lah. Oke, trigger sudah ya. Nah, ini ada trigger. Oke, inilah analisa saham BBCA dari saya. Mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan drop di komentar atau join ke channel Telegram saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Salam investasi dan salam cuan.